Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, kita lanjut ke lagi istri Rasulullah, Maimunah binti Al-Haris. Nah, ternyata Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah ini adalah saudaranya dari Ummu Fadl binti Al-Haris. Nah, Ummu Fadl ini istrinya dari pamannya Rasulullah Abbas. Kan dari Abu Thalib, kemudian Abbas, Hamzah, Ja'far, itu paman-pamannya galau. Kemudian, nah Abbas ini beristri, namanya Ummu Fadl. Nah inilah saudara Ummu Fadl ini yang bernama Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah. Ummu Fadl itu sendiri dikenal sebagai seorang yang gemar menolong tetangga, menyantuni orang lemah, mudah mengorbankan kekayaannya untuk orang miskin, fakir, kemudian memberi makan orang yang kelaparan. Istri-istri Rasulullah, mereka itu memiliki sifat yang suka menolong. Maimunah adalah bibi dari pihak ibu Abdullah bin Abbas yang merupakan ahli tafsir Al-Quran yang mengisi dunia dan ilmu pemahamannya. Dan dia juga bibi dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu pedangnya Allah. Jadi panglima yang paling terkenal ketika dia masuk Islam, kemudian dia mengikuti setiap peperangan bersama Rasulullah dan selalu memenangkan peperangan itu. Nah, itu namanya Khalid bin Walid. Jadi dari silsilah keluarganya Maimunah ini ternyata dikelilingi dengan orang-orang yang hebat-hebat kayak itu ya. Dan Maimunah pun memiliki sifat-sifat yang mulia. Sebelum menikah dengan Rasulullah, sebelum masuk Islam ini ya, Maimunah itu menikah dengan Mas'ud bin Amr al-As-Saqafi yang kemudian diceraikan. Lalu dia menikah lagi dengan Abu Ruhm bin Abdul Uzza. Tapi Abu Ruhm bin Abdul Uzza ini meninggal. Yang pertama cerai, kemudian yang kedua menikah lagi, kemudian meninggal ya suaminya. Setelah menikah, kemudian meninggal suaminya, itu Maimunah tidak membuka peluang untuk laki-laki yang lain karena dia mempunyai firasat bahwa dia akan menikah dengan orang yang lebih mulia kayak gitu. Nah, jadi ketika Rasulullah datang ke Mekah hendak melaksanakan umroh pengganti itu kan itu dulu umat muslim itu tidak boleh memasuki Mekah, tidak boleh tawaf, tidak boleh ibadah di Mekah. Lalu tahun pertama diadakanlah perjanjian. Nah, tahun pertama itu umat muslim disuruh balik lagi pada saat mereka sudah siap untuk ke Mekah untuk ibadah umroh, dicegah oleh penduduk Mekah, tidak boleh. Maka diadakan perjanjian. Salah satu perjanjiannya, umat muslim itu boleh kembali lagi ke Mekah melaksanakan umroh pada tahun berikutnya. Jadi setelah satu tahun berlalu, lalu kembali lagi ke Mekah, mereka bebas untuk beribadah. Makanya ada gencatan senjata selama 10 tahun. Umat muslim itu boleh beribadah selama 10 tahun itu tanpa merasa takut kalau dibunuh, kalau dianiaya oleh orang-orang kafir Mekah. Setelah selesai melaksanakan ibadah umroh itu, maka terjadilah pernikahan dengan Maimunah binti Al-Haris. Kalau dalam umroh dan haji, pernikahan itu tidak boleh ya pada saat umroh dengan haji ya. Tapi kalau sudah tahalul, dia sudah mencukur rambut, sudah selesai rangkaian umroh dan haji, itu boleh menikah. Berhubungan suami istri pun itu tidak boleh. Pengajian dikasih jatah umroh ya Allah. Iya benar. Ini mamangku Isatku itu adiknya emak. Ya kalau nak diomongi pemotong rumput. Tahu ya pemotong rumput? Kalau ada panggilan motong rumput. Kalau udah kate panggilan udah kate. Tapi bisa dia umroh. Dia lebih duluan dari cak kita. Kita kan ada ya maksudnya teh untuk ini, tapi dia bisa motong rumput tadi. Makanya aku kadang mikir, ya Allah, ternyata panggilan Allah itu memang dituju ke kalau tahun ini kamu, iya, tidak nyangka incak itu tuh. Tapi kita perlu persiapan. Kalau baca nabung. Tapi benar, kalau kita jauh dari riba, itu rezeki itu ada bengalir. Yakinlah. Nah, jadi menikahnya
Rasulullah dengan Maimunah binti Al-Haris ini itu setelah umroh pengganti. Umroh pengganti. Al-Hakim menyatakan bahwa sangat banyak kabar hingga mencapai derajat yang tinggi yang mengatakan bahwa saat baru masuk awal bulan Zulqaidah tahun 7 Hijriah, Rasulullah menyuruh para sahabatnya. Nah, jadi umroh pengganti itu menurut Al-Hakim itu terjadi pada 7 Hijriah. Jadi menikahnya Maimunah binti Al-Haris dengan Rasulullah itu pada tahun 7 Hijriah. Beliau menegaskan bahwa semua orang yang ikut dalam perjanjian Hudaibiyah tidak boleh absen. Sehingga mereka semua pergi berumroh. Jadi dalam perjanjian Hudaibiyah itu banyak orang yang ikut, ya, ikut perjanjian, ikut menyaksikan bahwa terjadinya gencatan senjata selama 10 tahun dengan orang-orang Mekah. Nah, yang itulah yang boleh ikut umroh pengganti. Mereka itulah, kecuali yang memang gugur, gitu ya. Jumlah mereka mencapai 200 orang selain wanita dan anak-anak. Jadi wanita dan anak-anak itu tidak dihitung. Ketika Rasulullah pergi ke Mekah bersama 200 orang tadi, kepemimpinan di Madinah kan kosong, harus digantikan. Makanya kalau misalnya kita juga punya pemimpin, ketika ada orang pemimpin itu sedang pergi, harus ada yang mewakilkan atau menggantikannya. Karena bahaya itu tuh. Sama cak kita, nah misalnya ada nak akan pemilu kan belum ini kan belum ditunjuk kan presiden atau kepala daerah. Ya harus ada PJ. Ya PJ. Kadang disosoki itulah. Dan itu sudah berlaku di Islam. Pengganti kayak gitu sudah berlaku di Islam jauh sebelumnya, pada zaman Rasulullah kayak gitu ya. Nah, di Madinah itu digantikan oleh Uwaib Abu Ruhm Al-Ghifari. Jadi itu ya yang gantiin di Madinah ya. Di sana Rasulullah untuk ke Mekah tadi membawa 60 ekor unta. 60 ekor unta. Entah 60 ekor unta itu untuk sebagai kendaraan atau juga sebagai makanan nanti untuk disembelih di sana. Awalnya Rasulullah itu membawa senjata lengkap. Karena Rasulullah dan pasukan yang lain waspada bahwa orang-orang kafir tadi masih akan membahayakan atau mencederai orang-orang muslim. Tapi semua itu dilepaskan semua senjata. Rasulullah tanggalkan semua perisai dari kulit, semua yang senjata-senjata itu ditanggalkan semua untuk melaksanakan umroh. Nah, ketika masuk Mekah, Rasulullah menunggangi untanya yang dikenal dengan nama Qaswah.